Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sebuah belati tiba-tiba muncul di tangan kanan Ye Han dan dengan keras menusuk punggung Ye Zong. Pada saat itu, darah segar berceceran. Ye Zong tiba-tiba diserang oleh Ye Han, merasakan racun langsung menuju ke jantungnya. Hatinya tiba-tiba diganti dengan kemarahan dan memberi Ye Han serangan telapak tangan, membuatnya terbang keluar. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah untuk menguatkan dirinya dan matanya dipenuhi amarah saat dia menatap Ye Han, "Kamu akan celaka." Setelah Ye Han jatuh ke tanah, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Ye Zong dan berkata dengan nada gila, "Ayah, ini yang kau paksa aku lakukan. Saat ini, saya tidak punya apa-apa lagi, tidak ada jalan untuk dilalui, oleh karena itu, saya tidak punya pilihan lain selain melakukan ini." Mengapa? Ye Zong mencoba mengumpulkan jejak kekuatan jiwa, tetapi menyadari bahwa kekuatan jiwanya runtuh, itu tidak bisa dikumpulkan. Wajahnya berubah. Dia tidak bisa memurnikan racun di belati sama sekali. Awalnya, dengan kekuatan Ye Zong, bahkan jika dia akan dibunuh, dia tidak akan terluka oleh seseorang yang hanya peringkat gold. Namun, Ye Han adalah salah satu orang yang paling dekat dengannya, dia tidak siap sama sekali. Siapa yang mengira bahwa Ye Han akan mengambil risiko seperti itu karena putus asa? Mengapa? Haha, menggelikan. Apakah kamu tidak mengerti? Dengan membunuhmu, aku akan bisa mendapatkan kursi penguasa kota. Ye Han tertawa terbahak-bahak, darah segar di sudut mulutnya membuatnya terlihat lebih ganas. Bahkan dengan membunuhku, kamu tidak akan bisa duduk di posisi tuan kota. Ye Zong berkata dengan sungguh-sungguh. Itu bukan keputusan terakhirmu. Beberapa hari kemudian, ada berita tentang kamu dibunuh oleh orang-orang dari Guild Kegelapan. Dan aku, bertarung dengan si pembunuh dan membunuhnya. Pelaku sebenarnya yang membunuh Tuan Ayah adalah Nili. Tidak lama setelah itu, Guild Kegelapan akan melancarkan serangan terhadap keluarga Angin Salju. Pada saat itu, keluarga Angin Salju akan tersebar, tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mengendalikan kota Glory. Dan aku, di bawah dukungan keluarga suci, akan mencapai posisi tuan kota. Ye Han tertawa terbahak-bahak, "Tuan Ayah, jika Anda baru saja memberi saya posisi tuan kota, semua ini tidak akan terjadi. Celaka, kamu benar-benar berkolusi dengan Guild Kegelapan." Ye Zong terkesiap untuk seteguk napas. Racunnya sudah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia melawan racun sampai sekarang dengan ranah jiwanya, dia tidak pernah berpikir bahwa racunnya akan begitu tirani. Terus, mengikuti Dark Guild memiliki lebih banyak masa depan daripada mengikuti Anda. Kamu hanya ingin aku menjadi penguasa kota boneka. Kalau begitu Guild Kegelapan bukan. Haha, dengan menjadi tuan kota bonekamu, aku harus memikirkan cara untuk menyenangkanmu setiap hari, tunduk pada tugas dan tidak berusaha sampai hari kematianku. Ye Zong, tidakkah kamu merasa bosan hidup? Tapi menjadi penguasa kota dari Guild Kegelapan, aku bisa melakukan apa yang aku inginkan, apapun yang aku inginkan, betapa menyenangkannya itu. Ye Han tertawa terbahak-bahak. Ye Zong dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun kerja keras dalam memelihara Ye Han, dia benar-benar memelihara harimau dan mengundang malapetaka. Mungkin itu bisa dianggap sebagai hukuman baginya. Ye Han, skema pengkhianatanmu tidak akan pernah berhasil. Ye Zong dengan dingin menatap Ye Han, mengumpulkan kekuatan jiwanya yang terakhir. Apakah itu berhasil atau tidak, Tuan Ayah, Anda tidak akan dapat melihatnya. Terima kasih, Tuhan Bapa, untuk tahun-tahun membesarkan saya. Selanjutnya, saya akan mengirim Tuan Ayah ke jalan Anda. Ye Han berjalan mendekati Ye Zong selangkah demi selangkah. Alasan mengapa dia berbicara begitu banyak dengan Ye Zong adalah untuk menunggu racun itu bekerja secara perlahan. Melihat Ye Zong berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri, Ye Han tersenyum, "Jangan repot-repot berjuang. Racun yang saya gunakan adalah ramuan lidah drakonik. Racun jenis ini dapat merenggut nyawa seseorang dalam waktu setengah jam dan akan memiliki efek yang lebih kuat dengan mereka yang berasal dari suku naga. Tuan Ayah telah terintegrasi dengan roh iblis naga bumi sisik hitam. Paling-paling, Anda hanya memiliki 1/4 jam waktu tersisa dan Anda akan mati dengan 7 lubang Anda berdarah 1.
Saat ini, saya khawatir Tuan Ayah bahkan tidak dapat mengumpulkan jejak kekuatan jiwa lagi, kan? Ye Han bergerak lebih dekat ke Ye Zong, mengangkat belati dan kemudian tanpa ampun melompat ke arahnya. Ye Zong mengeluarkan raungan marah, tubuhnya buru-buru mengalami transformasi dan berubah menjadi kera besar angin salju, melemparkan telapak tangan ke arah Ye Han. Ye Han tidak pernah berharap Ye Zong masih memiliki energi untuk bertarung, dia terkejut di dalam hatinya dan dengan cepat bergabung dengan naga tanah bertanduk emasnya. Kedua tinju bertabrakan, aura agung meledak ke daerah sekitarnya. Tubuh Ye Han mau tidak mau terbang keluar dan menabrak dinding ruang belajar. Seluruh dinding dihancurkan, Ye Han terbang puluhan meter sebelum berhenti. Mata Ye Han menunjukkan jejak ketakutan yang mendalam. Setelah bertukar tinju, dia menderita luka berat, namun, dia tidak peduli dengan luka beratnya saat ini. Dia lekat-lekat menatap Ye Zong, yang berada di tengah ruang belajar. Mengapa kera besar angin salju dan bukan naga bumi sisik hitam? Ye Han dengan marah meraung, tidak mau percaya apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Zong akan berintegrasi dengan kera besar angin salju begitu cepat dan meninggalkan naga bumi sisik hitam aslinya. Jika itu adalah naga bumi sisik hitam, racun dari ramuan lidah drakonik pasti sudah menyebabkan dia kehilangan kekuatannya. Namun, Ye Zong telah terintegrasi dengan kera besar angin salju, yang menyebabkan racun sedikit melambat dan menyebabkan pemandangan seperti itu. Rencananya sempurna, tetapi hasilnya benar-benar tidak terduga. Siapa yang mengira bahwa Ye Zong akan meninggalkan naga bumi sisik hitam yang telah dia gunakan begitu lama dan berintegrasi dengan kera besar angin salju? Keributan besar dari ruang belajar menyebabkan mansion Tuan Kota menyala dan menjadi gusar. Pembunuh. Tangkap pembunuhnya. Para ahli dari mansion Tuan Kota bergegas ke ruang belajar. Wajah Ye Han menjadi kusam. Tidak mungkin menemukan kesempatan lain untuk membunuh Ye Zong. Dia berbalik dan dengan cepat berlari, dengan panik berlari menuju kegelapan. Para penjaga yang bergegas bertanya, "Tuan muda, kemana Anda pergi?" "Pergi dan lindungi ayahku dengan cepat, aku akan mengejar si pembunuh." Ye Han berteriak dan dengan cepat berlari. Di ruang belajar, Ye Xiu dengan cepat bergegas, setelah melihat Ye Zong, dia segera menjadi cemas. Dia memegangi Ye Zong yang gemetar dan segera bertanya, "Tuan Kota, bagaimana kabarmu?" "Ini Ye Han, si brengsek itu. Dia berkolusi dengan Guild Kegelapan. Saya telah dipukul dengan racun ramuan lidah drakonik, waktu saya tidak banyak. Cepat, bawa Ziyun dan Nili ke sini." Ye Zong menarik napas, batuk beberapa suap darah. Ramuan lidah drakonik. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Zong, Ye Xiu segera menjadi cemas. Tidak ada obat untuk racun dari ramuan lidah drakonik. Dia takut Ye Zong tidak akan bisa bertahan selama 1 jam, atau bahkan setengah jam sebelum itu merenggut nyawanya. "Cepat, dapatkan nona kecil dan Nili." Ye Xiu berkata ke arah penjaga yang bergegas. Hatinya dalam kabut. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Ye Han, si brengsek itu. Ini semua salahnya karena tidak mampu mengekspos hati jahat Ye Han. Ye Xiu merasa sangat menyesal. Sangat cepat, Ye Ziyun bergegas masuk. Setelah melihat pemandangan di depannya, dia sedikit terkejut. Ye Ziyun bergegas ke sisi Ye Zong, memegang Ye Zong dan berteriak, "Ayah!" Ye Zong menepuk bahu Ye Ziyun. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh Ye Han. Jika dia mati, Ye Ziyun akan ditinggalkan sendirian. Memikirkannya, Ye Zong tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Penyesalan memenuhi dirinya karena tidak menemani putrinya lebih sering di masa lalu. Ye Zong melihat Ye Xiu dan dengan lemah bertanya, "Di mana Nili?" "Nili tampaknya telah pergi ke asosiasi alkemis, saya sudah mengirim beberapa orang untuk mendapatkan dia," kata Ye Xiu. Setelah hampir setengah jam, Nili buru-buru masuk. Membuat kontak mata dengan Ye Ziyun, kedua ekspresi mereka tertegun untuk sementara waktu tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Ada apa dengan ayah mertua?" Nili bertanya, menatap Ye Xiu. "Itu pengkhianat itu, Ye Han. Dia meracuni Lord Ye Zong dengan ramuan lidah drakonik." Wajah Ye Xiu menunjukkan kesedihan yang tak terlukiskan. Setelah diracuni oleh ramuan lidah drakonik, itu pada dasarnya adalah hukuman mati. "Oh, ramuan lidah drakonik." Nili agak tenang.
Dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Ye Han. Bocah itu benar-benar pria yang memberontak. Tidak heran Ye Ziyun menolak untuk menyebutkan dia di kehidupan sebelumnya, ternyata ada yang salah dengan Ye Han. Selama mereka adalah orang yang memberontak, apapun alasannya, mereka akan selalu berakhir menjadi pengkhianat. Air mata Ye Ziyun jatuh dari pipinya yang putih dan halus. Meskipun Ye Zong selalu ketat dengan dia, di dalam hatinya, dia masih orang yang paling dia hormati. Dia hanya bisa melihat ayahnya sekali setelah waktu yang sangat lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa saat mereka bertemu berikutnya, itu akan menjadi perpisahan terakhir mereka. Dia ingat saat ibunya meninggal. Apakah ayahnya akan menjadi seperti ibunya? Meninggalkannya untuk selamanya. Yuner. Ye Zong batuk beberapa suap darah dan dengan lemah berkata, dalam hidupku, dua orang yang paling aku berutang, adalah ibumu dan kamu. Saya minta maaf, karena tidak dapat melakukan tugas saya sebagai seorang ayah, karena tidak merawat Anda dengan baik. Dia kemudian mengangkat kepalanya, melihat Nili dan berbicara dengan suara memohon, Nili, aku, Ye Zong, tidak pernah memohon siapapun sepanjang hidupku. Saya hanya mohon bahwa mulai sekarang, Anda dapat merawat Yuner dengan baik. Mendengar kata-kata ini, Nili merasa sedikit masam di hatinya, dia menghela nafas dan berkata, Ayah mertua, hanya ketika kamu menghadapi kematian, apakah kamu dapat menyadari apa yang benar-benar penting? Mengenai permintaan Anda, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan menjaga Yuner dengan baik. Kamu juga harus baik padanya di masa depan, dan lebih banyak menemaninya di masa depan. Melihat wajah menangis Ye Ziyun, Ye Zong menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan dengan sedih berkata, karena aku telah diracuni oleh ramuan lidah drakonik, aku hanya bisa hidup paling lama setengah jam. Saya khawatir saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Petik 2. Penglihatannya berangsur-angsur memburuk, sudah menjadi sedikit kabur. Dia sangat ingin melihat wajah putrinya dari dekat. Dia meraih ke tangan Ye Ziyun seolah-olah dia sedang merenggut nyawanya, suaranya sedikit bergetar, Yuner, kuharap aku bisa melihat pernikahanmu, anakmu, dan hidupmu yang diberkati. Tapi, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Seorang pria seperti Ye Zong, bahkan ketika menghadapi kematian, dia tidak akan takut. Tapi hari ini, dia merasa takut. Jalan menuju kematian, adalah kegelapan abadi. Ayah, tidak, tolong, jangan mati. Yuner masih belum ingin berpisah darimu. Ye Ziyun berteriak, meraih pakaian Ye Zong dan gemetar dengan seluruh kekuatannya. Melihat Ye Zong dan Ye Ziyun, Nili teringat sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Dia pernah berada dalam situasi yang sama, meraih tangan ayahnya saat ayahnya perlahan menutup matanya, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Dia menyeka air mata di wajahnya dan menyeringai, kematian apa? Betapa tidak menguntungkan. Diracuni oleh ramuan lidah drakonik hanya membuatnya terlihat seperti kematian. Mendengar kata-kata Nili, Ye Xiu dan Ye Ziyun tercengang. Kamu bisa menyelamatkan Tuan Kota. Mata Ye Xiu bersinar dengan secercah harapan. Nili, kamu bisa menyelamatkan ayahku. Saya mohon, tolong, selamatkan dia. Saya akan menyetujui apapun yang Anda minta dari saya, selama Anda bisa menyelamatkan ayah saya. Kata Ye Ziyun sambil menangis. Ekspresi sedih Ye Ziyun menyebabkan hati Nili dipenuhi rasa kasihan. Kejadian tidak menyenangkan yang terjadi tadi sore sudah hilang. Dia menyeka air mata di wajah Ye Ziyun dan dengan tenang tersenyum, yakinlah, itu hanya racun dari ramuan lidah drakonik, dia tidak akan mati. Dia ayah mertuaku, dia harus menyaksikan pernikahan kami. Bahkan jika dia ingin mati lebih awal, aku tidak akan membiarkannya. Setelah berbicara, Nili mengumpulkan sejumlah kecil kekuatan jiwa ke jarinya dan meletakkannya di dada Ye Zong, perlahan menekan, meskipun toksisitas ramuan lidah drakonik kuat, itu tidak akan mengakibatkan kematian. Itu hanya akan membuat seluruh tubuh orang tersebut lumpuh dan mengalami serangan jantung, memberikan orang lain keadaan mati yang hidup. Sebagai ahli peringkat Black Gold, selama tidak melebihi 10 hari, dia akan diselamatkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.